حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sungguh banyak. Di antara nikmat yang telah Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini merangka tausiah Ramadan dan iftar jama'i atau buka puasa bersama. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikutinya hingga akhir nanti. Baik, anak-anakku, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin memberikan informasi kepada kalian. Nanti setelah Bapak menyampaikan materi, Bapak akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini mau Bapak tunjuk apa mau angkat tangan? Angkat tangan. Benar angkat tangan? Apa Bapak tunjuk aja? Kalau misalkan nggak bisa, gimana? Yang bisa jawab boleh pulang, gimana? Baik. Yang bisa angkat tangan ya, karena nanti yang bisa jawab Bapak siapkan hadiah. Di depan ada hadiah, isinya nanti dibuka sendiri, ya. Yang OSIS juga boleh, kalau misalkan bisa angkat tangan. Yang bisa Bapak berikan hadiah. Siap? Siap ya? Bahasa bodoh. Pasti kalian akan penasaran, apa sih ini temanya? Apa sih maksud dan tujuannya? Ya udah. Apa sih maksud tujuannya? Merasa pintar dan merasa bodoh. Pasti kalian akan berpikir. Baik, tadi temanya merasa pintar dan merasa bodoh. Baik, mari kita lanjutkan. Ini ada kisah. Ada orang yang bekerja di tempat haram. Perhatikan semuanya. Ada orang bekerja di tempat haram. Jelas ini haram, dan dia akui ini haram. Tapi dia nggak mau keluar dari pekerjaan tersebut. Perhatikan. Kenapa dia nggak mau keluar? Apa yang dia katakan? Pak, gimana saya mau keluar? Saya punya anak 4. 1 kuliah, biayanya besar. Yang nomor 2 SMA, biayanya besar. Yang nomor 3 mau masuk SMP, perlu uang pangkal, perlu uang gedung. Yang terakhir mau masuk SD, gak mungkin. Saya kayaknya gak bisa ninggalin pekerjaan ini. Karena apa? Karena kondisi. Perhatikan. Ini satu, ada gambaran kisah. Dia bekerja di tempat haram, tapi dia gak mau keluar karena faktor kondisi. Dan dia bilang, ini bukan sombong Pak, ini faktor kondisi. Anak-anakku, ternyata sikap seperti itu tidak dibenarkan. Itu salah, itu namanya sok pintar. Baik, karena hakikatnya di hadapan kita ada 2 opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Perhatikan, logika kita. Contoh, gaji saya 15 juta. Saya punya anak 4. Dalam matematika kita, oh cukup. 15 juta, anak 4, oh cukup. Tapi begitu saya resign, saya nggak punya duit 15 juta bulan depan. Matematika main tuh, logika main, nggak bakal cukup. Mana mungkin saya bisa hidup anak saya? Tuh, kata dia.
logika main, matematika main. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Perhatikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Perhatikan. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perhatikan, tadi opsi yang pertama mengenai matematika kita, logika kita, gak bakal cukup. Tapi opsi yang kedua, Allah telah menjamin rezeki kita. Kita berarti lebih pintar siapa? Mengandalkan matematika kita apa janji Allah? Janji Allah, rezeki kita sebenarnya sudah terjamin. Umpama kita hidup 60 tahun, jatahnya 50 miliar, 50 miliar. Dan kita disuruh ikhtiar bekerja untuk mencari rezeki. Tugas kita hanya mencari rezeki, dan yang menjamin adalah Allah. Terkadang manusia itu fokus terhadap hasilnya, memikirkan yang bukan menjadi kewajibannya. Yang menjamin siapa? Allah. Kenapa kita sibuk? Kita sibuknya harusnya ikhtiar. Ikhtiar gimana caranya? Belajar sungguh-sungguh, mencari pekerjaan, itu ikhtiar kita. Jangan memikirkan yang bukan kewajiban kita, yang ada nanti stres. Kalau kita sudah paham konsep ini, kita fokusnya bekerja, bukan nominalnya. Paham? Jadi tugas kalian bekerja dengan belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mencari pekerjaan, itu fokusnya. Namun karena kita merasa paling pintar, kadang kita milih opsi yang pertama, karena kita lebih yakin dengan matematika kita dibandingkan janji Allah. Kebanyakan orang itu fokusnya terhadap hitungan matematika, logikanya, bukan janji Allah, ragu dengan janji Allah. Baik anak-anakku, bukankah itu sok pintar di hadapan Allah? Bukankah itu merasa cerdas di hadapan Allah? Perhatikan, inti dari semua kedurhakaan merasa pintar, merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ini masalah dari dulu. Ini masalah dari dulu karena iblis menggunakan teori ini. Perhatikan, iblis menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apa yang dia katakan? Enggak, Anna khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Tuh, disuruh diperintahkan tapi dia malah lebih pintar. Enggak, saya lebih baik. Padahal yang nyuruh siapa? Allah. Karena apa? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Bagusan aku. Dia bilang seperti itu. Bapak ingin tanya kepada kalian, yang diserang statement ini yang nyerang siapa? Ditujukan kepada siapa? Yang dibodoh-bodohi siapa? Allah. Itu iblis. Merasa pintar, disuruh sujud enggak mau. Apa maksudnya sih? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Itu perintah yang tidak masuk akal. Tuh, katanya tidak masuk akal. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa sekarangnya, ini gak worth it. Ini gak worth it banget ya Allah gitu. Makanya Allah langsung sampaikan pada surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Perhatikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman
ada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Karena merasa pintar, ia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Makanya ini bukan semata-mata hanya sujud anak-anakku, ini lebih besar daripada itu. Dan ini terjadi apabila kita melakukan maksiat. Perhatikan. Dan mungkin orang maksiat mengatakan saya lebih pintar dari Allah, pasti nggak bakal mungkin. Tapi secara nggak langsung, dengan dia membantah, dengan dia berbuat maksiat, berarti dia melanggar perintah dan larangan. Berarti dia sebenarnya sejatinya menolak perintah Allah, menolak hadis Nabi. Bukankah itu merasa pintar? Dengan cara dia itu akhirnya dibantah. Ada dalil dibantah, dijawab. Karena merasa pintar. Ada larangan, diterobos. Anak-anakku simpel. Saya berikan contoh biar lebih paham. Saya berikan 2. Waktu kita sedikit ya. Mari kita fokus. Simpel. Ini ada 2 contoh. Dalam surat Asy-Syura ayat 61, ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari dari Mesir. Perhatikan. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, yakni Fir'aun melihat Nabi Musa dan pengikutnya, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Perhatikan, biar kita paham. Dalam surat ini para pengikutnya bilang apa? Kita akan tertangkap. Depan saya laut merah, belakang saya Fir'aun. Gak mungkin saya selamat, ketangkap kita, bakal mati kita. Itu kata para pengikutnya Nabi Musa. Logika main, ya gak? Logika main, matematika main. Gak mungkin ini, pasti ketangkap, pasti mati. Lalu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla. Bukan begitu. Innama ya Rabbi syayatin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan berikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berkata demikian, baru Allah wahyukan Quran Asy-Syura ayat 63. Fa'auhayna ila Musa an yudrib bi'asakal bahr. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'adzim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Perhatikan, yang satu melihat kondisi lapangan. Nabi Musa itu melihat dia merendah di hadapan Allah. Dia merasa bodoh di hadapan Allah. Tidak berpikir dengan matematikanya, logikanya. Dia meminta kepada Allah. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah. Orang gak akan bisa seperti ini jika dia merasa bodoh di hadapan Allah. Tidak merasa pintar, merasa dirinya kecil. Coba saya tanya, anak-anakku, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa siapa? Ada yang tahu? Pengikut Nabi Musa, Bani Israel. Bodoh apa pintar? Bani Israel itu orang yang pintar. Dan Nabi Musa itu adalah anak bangsa dari Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Perhatikan. Tapi yang paling cerdas malah merasa dirinya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Makanya meminta kepada Allah. Sedangkan para pengikutnya mengandalkan matematikanya, logikanya. Ternyata seluruh analisa prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang yang mengatakan kita akan tertangkap salah semua. Maka itu pelajaran bagi kita. Perhatikan, bukan kita berarti nggak boleh menggunakan akal sehat kita. Perhatikan, jangan sampai keliru. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan akal kita. Perlu, tapi tempatkan pada tempatnya. Maksudnya, kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas dari agama kita, merasa bodohlah di hadapan Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, lalu kami taat. Bukan sami'na wa pikir-pikirna. Kami dengar ya Allah, saya pikir-pikir dulu ya. Bukan seperti itu. Jangan mengkritik.
Ini nggak mungkin Ustaz, ini nggak make sense. Ini nggak dapat hitungan-hitungannya. Tuh, Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah nggak bisa berkata kaya dengan cara yang tidak diduga-duga? Pasti kalau misalkan belum kejadian, kita akan memilih dengan faktor dari matematika kita. Saya kasih contoh real. Saya kasih contoh terakhir. Ini kakek saya. Perhatikan. Ini kakek saya, namanya Daiman. Orang Buniayu. Masih hidup. Umurnya kurang lebih 82 tahun. Kalian tahu pekerjaannya apa? Tukang jahit di kampung. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Anaknya terkena musibah dari Lion Air. Kemudian dapat bantuan dari Boeing. Kalau kalian lihat di depan, sekolah dan tulisan Boeing itu salah satu bantuannya. Ini kalau kita pakai logika, penjahit tiba-tiba dengan bantuan tersebut, kakek saya bisa bangun masjid, bisa menyantuni saudara-saudaranya. Kan gak logis ya? Orang penjahit tapi bisa dapat duit banyak. Berarti apa? Ini tandanya kita fokuskan bahwa kalau misalkan sudah ditakdirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jatah kita di dunia pasti akan kita dapati. Dan kita fokusnya apa? Bukan masalah nominalnya, tapi fokuslah bekerja. Jangan pusingkan kita dengan masalah hasilnya. Masalah nominalnya, pusing kita. Yang ada kita harus fokus terhadap ikhtiar kita. Baik. Mungkin waktu ini sudah mulai mepet ya. Jadi kita masuk ke poin yang paling intinya. Intinya di bulan Ramadan ini, perhatikan. Intinya itu kita jangan merasa pintar di hadapan Allah dalam segala urusan di dalam agama. Jika kita perintahnya jelas, berpuasa, memakai jilbab, ya udah kita terima. Jangan mengandalkan matematika kita. Saya perbaiki dulu hati saya mau jilbabin dulu hati saya. Tuh, Anda mulai bermain lagi. Kalau sudah ada perintah, sami'na wa ata'na. Bukan saya, sami'na saya dengar, gua pikir-pikir, kayaknya hati saya dulu lebih bagus dijilbabin. Enggak. Kalau udah dengar, kami taat. Bukan dipikir-pikir lagi. Karena itu adalah perintah dari Allah. Apalagi bulan puasa. Sudah ada perintah jelas, masih melanggar tidak puasa. Kalau misalkan ada yang batal, Anda berani menanggung resikonya? Ingat, azab Allah itu adalah sangat dahsyat. Perhatikan, kalau misalkan korek api ya dinyalain, dibuka, dinyalain, tempelin di tangan 2 menit. Ini 2 menit lama, gak bakal kuat. 1 menit pasti akan menjerit, gak bakal, pasti pengen mengangkat tangannya. Kalau di akhirat itu abada, selamanya. Panasnya pun melebihi api di dunia. Gak bisa kita mengelak semuanya dikelilingi oleh api. Maka kalian berpikirkah sampai seperti itu? Makanya dari sini kita harus fokus dan harus merenungi. Kalau memang kita masih banyak salah, mari kita sama-sama mohon ampun. Karena kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Karena anak Adam itu pasti sering berbuat salah. Sebaik-baik yang berbuat salah meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Karena di bulan puasa ini sudah memasuki hari penghujung terakhir Ramadan. Ya. Sekarang kita berada di penghujung. Hendaknya kita harusnya lebih semangat lagi dalam beribadah. Justru di akhir ini ada yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan fenomena ini, perhatikan, fenomena ini di bulan Ramadan, kebanyakan di awal Ramadan masjid ramai, betul? Di akhir Ramadan masjid sepi. Yang ramai pasar, nyerbu diskonan, ke mall. Perhatikan, ini gampangnya gini aja. Misalkan kita tapping ya, kita misalkan Indonesia lawan Jerman, final Piala Dunia. Kalau waktunya udah mau habis, injury time, kita akan mengerahkan sekuat tenaga gimana caranya saya menang.
Iya nggak? Logikanya gitu aja. Pas mau injure time, kita semangat. Bagaimana caranya kita menang waktu Indonesia? Sama bulan Ramadan, bukannya semangat di awal, di akhir malah udah nggak mau tarawih lagi dan sebagainya. Udah penuh dengan oleh-oleh mungkin. Bukan seperti itu. Justru di akhir Ramadan kita meningkatkan ibadah kita, fokus, berkhawatlah kepada Allah, berdua-duaan dalam artian mungkin sholat malam, tarawih di rumah, meminta ampun, seperti itu. Baik, mungkin semoga nasihat yang singkat ini dapat bermanfaat, terutama untuk diri Bapak pribadi dan kalian semua. Karena waktunya sudah mulai mendekati azan maghrib, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang bisa angkat tangan, ada hadiah dari Bapak. Yang berani bacakan surat Al-Qadr ayat 1-5, angkat tangan. Ya, silakan. Maju ke depan. Surat Al-Qadr 1-5. Ilham kelas 9 C. Masya Allah. Subhanallah. Coba kasihan. Baik, sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan gampang. Yang kedua ini masih untuk anak-anak. Nanti yang ketiga ada guru. Ini yang perempuan deh. Ini khusus yang perempuan. Yang perempuan angkat tangan ya. Ini mudah. Siapakah pengikut Nabi Musa? Sarah Asaiba 9B. Sarah, Bapak yang di situ. Ya, Pak. Ya, betul. Betul, Ustaz. Mana boleh di sana, Pak? Sarah, tahu rumah Bapak kan? Alhamdulillah. Masih ada lagi Pak di sini? Ada. Alhamdulillah masih ada. Semua siap-siap. Oh iya, katanya. Iya. Katanya jangan SMP dulu, yang SMK. Iya. Dalam hitungan 3, SMK nggak penjawab langsung disambut lagi sama SMP. Kalau yang SMK, kalau betul dapat hadiah. Kalau salah gimana nih? Baik ya, sekarang mau pertanyaan terakhir untuk SMK. Baik, ini gampang deh, paling gampang. Siapa nama kakek saya, lahir di mana, umur berapa? Nah, SMK sanggup. Kalau nggak sanggup, Bapak wakilin mau. Diwakilin Bapak nanti 50% ya. Ayo, ya, ayo. Ada? Ada Bu? Ya, Bapak yang di sini nih. Yes. Yes. Sini nih. Ayo sini. Mas, apa ini?
silakan. Kalau salah nanti dilempar yang lain. Coba kita dengarkan. Ini jawabannya apa? Jawabannya nama kakeknya Bapak itu Daiman. Iya. Terus asal Sukabumi kan. Salah. Umurnya 82 tahun. Asalnya masih salah nih. Iya, betul. Baik, ya jawaban yang benar namanya adalah Bapak Daiman, asalnya dari Bunianu, Jawa Tengah. Kemudian masih ada pertanyaan satu lagi kali. Ya, masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah yang ada hadiahnya juga dari Ibu Kepala Sekolah. Baik. Oh, belum disiapin pertanyaannya. Ya. Ya, baik anak-anakku. Yes. Iya, suaranya. Sudah ya? Ya, masih ngobrol? Sudah? Ya, sekarang alhamdulillah kita sudah selesai sampai pertanyaan. Perhatikan anak-anakku. Tadi kita sudah mendengar itu adalah sebuah nasihat, ya, perhatikan. Ya, kalau masih ada yang ngobrol, Bapak belum mulai. Semuanya fokus. Kita dikit lagi kok, waktunya gak lama. Bapak minta waktunya sebentar aja. Ya, perhatikan. Tadi Bapak sudah sampaikan, semoga nasihat ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Karena di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, mari sama-sama kita fokus terhadap ibadah kita dan selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah ya. Setelah kajian ini kita doa bersama, doa kafaratul majlis. Kita bisa doa bersama-sama, bisa diikutkan dengan Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ulangi, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.